Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A17 mata kuliah Data Mining kelas A. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari mata kuliah Data Mining kami, yaitu terkait judul dari penerapan K-Modes Clustering pada Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU untuk pengelompokan kualitas udara di berbagai kota negara India. Next. Baik, berikut merupakan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Naufal Akil Austra Dwi Putra dengan nomor induk mahasiswa 202410101053, dan juga ada Ariza Azara Syufiana dengan nomor induk mahasiswa 202410101059, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Ahmad Azka Mafan Sutoma Putra dengan nomor induk mahasiswa 202410101123. Next. Baik, yang pertama itu ada bab 1. Yang pertama itu adalah latar belakang, yaitu pencemaran udara itu merupakan masalah yang cukup mengkhawatirkan dan memiliki dampak terhadap kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran udara akan terakumulasi dari hari ke hari. Kemudian data mining di sini merupakan metode yang cocok untuk mengetahui bagaimana informasi pencemaran udara itu di berbagai kota, terutama di negara India. Metode data mining ini digunakan yaitu clustering, karena dapat mengolah data parameter indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Kemudian yang ketiga yaitu metode analisis cluster yang sering digunakan adalah analisis cluster K-means. Namun algoritma K-means itu hanya bekerja terbatas pada dataset yang atributnya bertipe numerik. Sedangkan untuk data yang bertipe kategorik itu menggunakan algoritma clustering K-means. Nah, K-means sendiri ini merupakan pengembangan dari algoritma K-means. Next. Untuk rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana penerapan K-means clustering pada indeks standar pencemaran udara atau ISPO di berbagai kota negara India. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kualitas negara di berbagai kota negara India berdasarkan pengelompokan indeks pencemaran udara atau yang kita singkat ISPU. Next. Yaitu yang ketiga itu ada batasan masalah. Yaitu yang pertama bagaimana caranya peneliti itu hanya dilakukan pada indeks pencemaran udara atau ISPU di berbagai kota negara India pada tahun 2015 hingga 2020. Kemudian parameter pencemaran udara yaitu yang digunakan itu menggunakan senyawa PM10, kemudian ada SO2, ada CO, kemudian ozon atau O3, dan yang terakhir ada NO2. Kemudian yang ketiga itu menggunakan 5 kategori yaitu baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Kemudian metode yang digunakan itu menggunakan keyboard clustering dengan tools yang kita gunakan itu Microsoft Excel. Next. Untuk tujuan penelitian yang kami gunakan yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan keyboard clustering pada indeks standar pencemaran udara atau yang kita sebut ISPU di berbagai kota negara India. Kemudian mengetahui juga bagaimana kualitas udara di berbagai kota negara India berdasarkan pengelompakan indeks pencemaran udara atau kita singkat ISPU. Next. Manfaat dari penelitian yang kami lakukan yaitu agar kita bisa mengetahui bagaimana penerapan chemistry clustering ini pada ISPU itu di berbagai kota negara India dapat diterapkan, dan metode chemistry clustering ini dapat diterapkan untuk clustering ISPU di masa depan secara otomatis. Dan yang kedua itu agar kita bisa mengetahui seberapa bagus kualitas udara di berbagai kota negara India berdasarkan pengelompokan indeks pencemaran udara atau kita singkat ISPU. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bab 2. Pertama-tama di sini ada untuk penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hervi Ritya Zulfima, seorang mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November pada tahun 2017 yang berjudul visualisasi dari klasterisasi dan peramalan kualitas udara kota Surabaya menggunakan metode klasterisasi K-means dalam edan peramalan artificial neural network. Lalu untuk tujuan dari penelitian tersebut yaitu melakukan peramalan indeks pencemaran kualitas udara yang ditunjukkan oleh nilai-nilai pada 5 parameter kualitas udara kota Surabaya dengan metode K-means clustering. Lalu untuk landasan teorinya di sini yang pertama yaitu data mining. Data mining sendiri adalah proses untuk mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu dengan tujuan mendapatkan hubungan atau pola yang mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. Lalu untuk teknik data mining-nya, bahkan pada setiap data yang ada. Lalu selanjutnya ada clustering, metode dalam data mining yang termasuk ke dalam golongan unsupervised karena tidak ada satu atribut data yang digunakan untuk melakukan pembelajaran. Maka dari itu semua atribut yang ada diperlakukan sama. Lalu ada association,
teknik yang sering digunakan untuk menganalisis label transaksi, penjualan, dan melakukan klasifikasi produk yang sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan toko. Lalu di sini ada regression, yaitu metode yang nyaris sama dengan metode classification, tetapi metode regression ini tidak bisa menciptakan pola bersumber pada informasi yang terdapat. Lalu selanjutnya ada sequence analytic, digunakan untuk memastikan pola bersumber pada serangkaian informasi ataupun diucap sequence. Lalu yang terakhir ada forecasting, salah satu cara dalam data mining dengan cara mengambil sederetan angka yang menampilkan nilai perjalanan seiring waktu. Lalu ada K-Moods clustering. Di sini dalam algoritma K-Moods terdapat 3 hal modifikasi yang penting dari algoritma K-Moods. Antara lain penggunaan perbedaan ketidakmiripan pengukuran, mengganti K-means atau rata-rata dengan K-Moods atau nilai yang sering muncul. Dan yang terakhir menggunakan metode frekuensi untuk memperbaharui nilai mood. Lalu untuk proses yang terjadi pada algoritma K-Moods adalah kurung kurawal S1, S2 hingga SK merupakan partisi dari X di mana SI dikurangi 3/4 untuk 1M, 1MK, dan Q1, Q2 hingga QK adalah nilai yang sering muncul dari kurung kurawal S1, S2 hingga SK. Dengan demikian, total dapat didefinisikan sebagai berikut pada gambar di bawah. Lalu di mana YJAE ada elemen dari metrik partisi YN dikali 1 dan D adalah seperti persamaan di bawah ini, di mana seperti pada gambar di bawah ini. Dan fungsi D dalam kurung X, Y memberikan persamaan yang penting untuk setiap kategori dari setiap atribut. Jika menghitung frekuensi kategori di dalam dataset, dapat didefinisikan ukuran ketidaksamaan sebagai berikut pada gambar di bawah. Dan di mana adalah nilai angka yang merupakan objek dalam dataset yang mempunyai kategori XJ dan XYJ. Karena adalah persamaan untuk jarak chi-square sama dengan algoritma K-means, tujuan dari mengklasterisasi X adalah menemukan sebuah himpunan kurung kurawal Q1, Q2 hingga QK yang dapat meminimumkan nilai E. Di sini untuk algoritma K-Moods berisi langkah-langkah yang dapat diikuti sebagai berikut. Yang pertama yaitu pilih K initial modes, lalu 1 untuk tiap cluster. Yang kedua, alokasikan objek ke dalam cluster yang terdekat berdasarkan nilai D. Yang ketiga, setelah setiap objek dialokasikan ke dalam cluster, uji kembali ketidaksamaan dan bandingkan dengan mode yang ada. Ulangi langkah ketiga hingga tidak ada objek yang melakukan probable cluster setelah seluruh proses testing dijalani oleh keseluruhan dataset. Selanjutnya merupakan bab 3. Pada bab 3 ini ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah upaya dalam menyelidiki masalah. Masalah tersebut digunakan oleh peneliti dalam mengambil data, kemudian menentukan variabel yang diukur dengan angka guna analisa sesuai dengan prosedur dari statistik yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah membantu mengambil kesimpulan atau generalisasi teori. Selanjutnya merupakan objek penelitian. Objek yang menjadi sasaran penelitian yaitu kualitas udara di berbagai kota pada India. Untuk tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal diberikannya tugas akhir menggunakan dataset kualitas udara di berbagai kota pada negara India pada tahun 2005 sampai 2020. Penelitian ini dilakukan secara online, sehingga kami menggunakan tempat penelitian di rumah masing-masing. Metode pengumpulan data, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah proses studi literatur untuk mengumpulkan data. Pada proses ini kami mencari referensi penelitian dan data sebagai pendukung dalam sebuah riset atau penelitian yang kami lakukan.
Baik, selanjutnya merupakan tahap penelitian. Yang pertama ada penentuan judul, yang kedua ada pengumpulan data. Dari pengumpulan data kita identifikasi masalah. Setelah itu kami menganalisis masalahnya, kita merumuskan masalahnya setelah analisis, lalu implementasi data mining dan analisis hasil data pengimplementasian data miningnya, lalu kesimpulan. Baik, untuk hasil pengimplementasiannya kita menggunakan 11 atribut. Yang pertama ada city yang menjelaskan tentang negara-negara atau kota-kota yang ada di negara India. Terus yang kedua ini ada date atau tanggal, jadi tanggal terkaitnya terjadinya kualitas udara pada saat itu. Lalu kita mulai masuk ke senyawa-senyawa yaitu PM10 atau partikel debu yang ada di udara, terus kita juga NO2 atau nitrogen dioksida, terus ada CO2 yang merupakan karbon monoksida. Ada SO2 yang merupakan sulfur dioksida yang akan diolah dan dihitung rumusnya. Terus yang selanjutnya ada O3 yang merupakan ozon. Lalu ada tabel total, yaitu yang mentotal semua senyawa yang kami gunakan, yaitu ada PM10, NO2, CO2, SO2, dan O3. Lalu ada pembulatan dari total, lalu ada pengklasteran, yaitu klaster 1, klaster 2, klaster 3, sampai klaster 5. Selanjutnya merupakan kategori, yaitu baik, sedang, dan seterusnya. Baik, proses analisis data kami menggunakan 5 senyawa dan menggunakan acuan dari penelitian terdahulu, yakni terdiri dari senyawa CO, SO2, NO2, O3, dan PM10. Begitupun dengan kategori dan jarak klaster yang kami gunakan, yakni terdiri dari 5 kategori, yaitu baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Setelah data yang kami olah tersebut, tahap selanjutnya yakni kami mengambil 5 bobot random dikarenakan terdapat 5 klaster, lalu kami hitung setiap bobotnya menggunakan rumus Euclidean. Baik, untuk selanjutnya ini kita mengambil bobot random dari data-data yang udah kami kumpulkan, yaitu ada PM10, NO2, CO, SO2, dan O3. Kami ambil 5 bobot random sesuai klasternya. Di sini ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, sampai klaster 5. Kemudian kami menentukan nilai klaster dari perhitungan jarak tersebut, yang kemudian kami iterasikan hingga nilai jarak yang telah kami hitung tidak ada perubahan yang signifikan dari data yang kami dapatkan sebanyak 5 kali iterasi yang kami lakukan. Pada iterasi 1 ini, kami menghitung jarak setiap data ke centroid, setiap cluster menggunakan jarak Euclidean atau Euclidean distance dengan 5 sampel random yang sudah kami tentukan di tahap sebelumnya. Lalu kami mengklasterkan data-data menjadi 5 cluster, di mana setiap cluster kita petakan lagi ke dalam 5 senyawa acuan yang sudah kita tentukan. Maka hasil yang didapatkan adalah seperti gambar di atas. Baik, pada iterasi kedua, kami juga melakukan tahap yang sama seperti iterasi 1, namun yang menjadi sentroidnya adalah mode yang sudah kita cari pada iterasi 1. Maka hasil yang didapatkan adalah seperti gambar di atas. Baik, pada iterasi ketiga, kami juga melakukan tahap yang sama, yaitu kita pakai iterasi yang kedua buat jadi sentroidnya dengan mode yang udah kita cari di iterasi kedua, maka dihasilkan seperti pada gambar yang di atas. Nah, pada iterasi keempat, kami juga melakukan tahap yang sama dengan iterasi ketiga, namun yang menjadi sentroidnya merupakan mode yang sudah dicari pada iterasi ketiga, maka hasil yang didapatkan adalah seperti gambar di atas. Ada iterasi terakhir, kita juga melakukan tahap yang sama seperti iterasi-iterasi sebelumnya, namun menggunakan sentroid yang kita cari di iterasi keempat,
maka hasilnya didapatkan seperti gambar di atas. Nah, pada iterasi ini sudah tidak ada lagi perubahan jarak yang signifikan, maka kami berhenti pada iterasi kelima. Setelah penelitian yang kami lakukan diperoleh hasil nilai kategori dan klaster dari masing-masing kota di negara India. Seperti pada kota Ahmedabad pada bulan Maret 2015 masuk ke dalam klaster 3 yang artinya kualitas udara pada saat itu tidak sehat. Sedangkan di bulan selanjutnya yakni bulan April tahun 2015 kualitas udara di sana membaik dan memasukkannya ada klaster 2 yang artinya kualitas udara pada saat itu sedang. Misalnya lagi pada kota Delhi di pertengahan bulan Agustus 2017, kualitas udara pada saat itu memasuki pada klaster 1 yang menandakan bahwa kualitas udara baik. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Pavan atau Aska. Baik, ini ada jadwal penelitian dari proses penelitian yang kami lakukan. Yang pertama itu ada penentuan judul dilakukan pada minggu ketiga dan keempat. Kemudian ada pengumpulan data itu terjadi pada minggu keempat bulan Mei 2002. Kemudian ada pembuatan sistem requirement dan design pada minggu pertama di bulan Juni. Begitupun juga pada implementasi data mining dimulai pada minggu pertama bulan Juni hingga minggu kedua. Kemudian evaluasi terjadi pada minggu keempat bulan Mei dan juga minggu kedua bulan Juni. Untuk pembuatan laporan yaitu dimulai dari pertengahan bulan Mei hingga pertengahan bulan Juni, serta revisi ataupun perbaikan dilakukan pada minggu kedua dan tiga pada bulan Juni tahun 2022. Next. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait mata kuliah data mining, tugas dari akhir mata kuliah data mining. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.